Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang sejarah kurikulum Indonesia dan Nusantara Montessori School. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Angelina Indah Iswari dengan NIM 201 202 1100. Perkenalkan, nama saya Nikoma X. Rahayu dengan NIM 20 12 02 10 95. Dan perkenalkan, nama saya Igede Ardika Jaya Putra dengan NIM 201 202 1098. Baik, materi yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Materi ini akan dijelaskan oleh Eriska. Kepada Eriska, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan perkembangan kurikulum. Yaitu yang pertama ada kurikulum rencana pelajaran tahun 1947, yang kedua kurikulum rencana pelajaran tertuai tahun 1952, yang ketiga kurikulum 1964 pembelajaran dipusatkan, yang kelima kurikulum 1968, yang kelima kurikulum 1975. Next. Yang keenam, kurikulum tahun 1984, yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999, yang kedelapan, kurikulum 2004, yang kesembilan, kurikulum 2006, dan yang terakhir, kurikulum 2013. Nama sekolah yang kami buat adalah Nusantara Montessori School. Adapun alasan dan filosofinya antara lain, Nusantara Montessori School merupakan sekolah yang menerapkan metode Montessori dan tetap menggunakan kurikulum 2013 di dalam pengajaran guna memberikan kesempatan siswa yang lulus nanti agar dapat melanjutkan ke sekolah negeri. Nusantara Montessori School ini merupakan sekolah dasar yang bertaraf internasional yang menggunakan antara metode Montessori dan kurikulum 2013. Montessori ini merupakan metode pendidikan yang menekankan pada aktivitas pengarah diri pada anak, sedangkan kurikulum 2013 menekankan pada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Adapun visi misi dari Nusantara Montessori School ini antara lain, yang pertama unggul dalam berprestasi, pelopor dalam pengembangan teknologi, teladan dalam bersikap untuk mewujudkan Nusantara Montessori School yang berwawasan global. Misinya antara lain yang pertama, mewujudkan generasi muda yang cerdas dalam berpikir dan bertindak. Yang kedua, mewujudkan generasi muda yang memiliki jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan generasi muda yang mampu bersaing dan sekolah nasional dan internasional. Yang keempat, mewujudkan generasi muda yang mencintai lingkungan dan sekitarnya. Dan yang terakhir, mewujudkan sekolah yang berwawasan global dan menuju Green School. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam Nusantara Montessori School dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada materi umum dan materi khusus. Materi umum meliputi PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani, dan Olahraga. Ya, selanjutnya materi khusus atau spesialnya antara lain yang pertama teknologi informatika, bahasa asing, diantaranya bahasa asing wajib, bahasa asing Mandarin, bahasa Jepang opsional, dan bahasa Prancis opsional. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan. Materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai metode dan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran ini akan dijelaskan oleh Ardika. Kepada Ardika, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu anak sebagai pusat belajar, yang kedua pendidik sebagai pengarah, yang ketiga pengembangan sikap dan keterampilan, dan yang keempat yaitu penilaian berkala. Yang pertama, anak sebagai pusat belajar. Artinya siswa menjadi penentu dirinya sendiri dalam kegiatan belajar. Pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan pengalaman siswa. Ini berarti kemampuan siswa disesuaikan dengan pembelajaran yang didapatkan di kelas. Pengalaman atau aktivitas dalam proses belajar menjadi peranan yang penting agar ketika siswa mengalami kesalahan pada pembelajaran sebelumnya,
maka itu dijadikan acuan untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dialami sebelumnya. Kemudian siswa mencari jawaban sendiri dari permasalahan yang ada pada pengalaman diri serta orang lain. Ketika siswa atau peserta didik mendapat permasalahan, maka mereka dapat mencari jawaban atau solusi permasalahan dari pengalaman peserta didik atau mendiskusikan solusinya berdasarkan pengalaman teman mereka atau orang lain. Kemudian yang kedua yaitu pendidik sebagai pengarah. Artinya pendidik atau guru hanya mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran serta membimbingnya dalam sikap. Kemudian pendidik tidak memaksakan kemampuan siswa, namun membimbing dan memberi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan yang dimiliki siswa. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan sikap dan keterampilan. Ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian sikap dan keterampilan. Pada bagian sikap ini berarti pembelajaran dilakukan dengan usaha untuk mengembangkan pola sikap setiap anak didik. Setiap anak akan diperhatikan selama proses pembelajaran. Nilai sikap sangat berpengaruh terhadap hasil belajar anak. Nilai penilaian sikap ini dilakukan sehari-hari oleh pendidik. Kemudian yaitu bagian keterampilan. Berarti proses belajar akan mengutamakan keterampilan atau praktik, baik praktik dalam mata pelajaran, organisasi sekolah, maupun ekstrakurikuler. Keterampilan dapat meningkatkan sikap kreatif dan inovatif anak dalam problem solving. Kemudian yang keempat yaitu penilaian berkala. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu penilaian praktik kegiatan dan penilaian teori. Penilaian praktik kegiatan. Ini berarti kegiatan siswa selama pembelajaran mendapat suatu penilaian dari pendidik, baik secara lisan maupun tulisan. Ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan anak selama menerima pembelajaran sehari-hari yang telah disampaikan oleh pendidik. Kemudian bagian penilaian teori. Ini berarti penilaian terhadap pemahaman pada suatu materi. Dapat berupa material tes atau jenis ulangan harian, namun lebih mengutamakan kreativitas. Bisa seperti gabungan atau praktek. Yang kedua yaitu middle test. Ini biasanya dilakukan pada tengah semester. Kemudian yang ketiga yaitu final test. Tes ini dilakukan setelah semester berakhir. Ya, sekian materi yang saya sampaikan. Waktu saya kembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai strategi pembelajaran pada Nusantara Montessori School. Strategi pembelajaran ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Angel. Strategi yang pertama yaitu menumbuhkan rasa peduli sesama dan peduli terhadap lingkungan. Yang kedua adalah meningkatkan sikap disiplin dan tanggung jawab selama kegiatan belajar, di mana sikap disiplin dan tanggung jawab ini sangat penting dimiliki oleh anak. Yang ketiga adalah mengutamakan sikap serta kreativitas dan nilai setelahnya. Maksudnya di sini adalah sikap dan kreativitas akan berpengaruh terhadap nilai berupa angka atau berupa huruf yang akan didapat oleh anak. Selanjutnya adalah organisasi kurikulum khusus sekolah. Organisasi kurikulum yang digunakan pada Nusantara Montessori School yaitu Integrated Curriculum, di mana Integrated Curriculum ini meniadakan batas-batas antara mata pelajaran. Jadi, dengan tidak adanya batas-batas antara mata pelajaran, Sekolah Dasar Nusantara Montessori School ini akan menggunakan tema-tema yang mata pelajarannya berkaitan satu sama lain. Adapun manfaat Integrated Curriculum yang pertama adalah bahasan yang dibicarakan memiliki kaitan erat dengan berbagai materi. Yang kedua adalah sesuai dengan perkembangan dunia belajar yang modern yang meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga adalah penyajian bahan disesuaikan dengan kesanggupan atau kemampuan siswa, baik secara kelompok maupun individu. Yang keempat, memungkinkan adanya hubungan antara sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan ide demokrasi, yaitu berpikir, bekerja, dan memikul tanggung jawab, baik secara individu maupun kelompok. Adapun selain menggunakan integrated curriculum, Nusantara Montessori School juga menggunakan kurikulum inti di dalam pembelajarannya, di mana kurikulum inti merupakan bagian dari integrated curriculum sehingga memiliki ciri yang sama. Namun perbedaannya adalah kurikulum inti fokus kepada kemampuan problem solving atau kemampuan memecahkan masalah pada anak. Hal ini berfungsi agar anak bisa memecahkan masalah saat mereka terjun ke masyarakat.
Selanjutnya adalah metode evaluasi. Metode evaluasi yang digunakan pada Nusantara Montessori School itu yang pertama, praktikum tes. Praktikum tes ini penilaian pendidik terhadap keseharian anak dengan mengutamakan praktik di dalamnya. Yang kedua adalah material tes. Material tes merupakan sejenis ulangan harian yang dilakukan sebelum pergantian materi untuk mengetahui pemahaman anak terhadap suatu materi. Yang ketiga adalah middle test. Middle test itu merupakan penilaian tengah semester untuk mengetahui pemahaman anak selama satu semester. Dan yang terakhir adalah final test. Final test merupakan penilaian akhir semester untuk mengetahui kemampuan anak dalam proses belajar selama 1 tahun. Middle test dan final test ini sering digunakan juga pada sekolah lokal di Indonesia pada umumnya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat pagi.